Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya, Dr. Radu Yendra, SSI, MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya, www.rado.institute.com. Kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi kepada masyarakat. Oke, untuk pertemuan kita pada sore kali ini, kita akan membahas suatu isu yang menarik, guys. Isu yang memang sangat menarik sekali, yang akan kita kupas dalam waktu beberapa menit ke depan. Kita kemas dalam acara pengabdian masyarakat, kita ambil suatu topik nasib bahan ajar cetak di tengah musim pandemi COVID-19, serbuan media online, dan isu digitalisasi. Nah, begini. Nah, ini akan kita kumpas sesuai dengan keadaan fakta yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Nah, pertama tentu kita akan lihat, guys. Pertama sekali kita akan lihat bahwa kita tidak pernah menyangka bahwa media cetak yang ada dulunya canggih-canggih, seperti beberapa surat kabar nasional, daerah, gitu. Kita tidak akan menyangka bahwa pada akhirnya nasib media cetak atau surat kabar tersebut akan hancur. Penjualan turun, beberapa kantor percetakan banyak tutup, bahkan media cetak surat kabar yang besar sekaliber nasional pun terpaksa merger, gabung dengan beberapa perusahaan sejenisnya. Kita tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Begitu besarnya media cetak dahulunya. Setiap kantor, setiap perusahaan akan mendirikan perusahaan surat kabar dengan mencetak beberapa surat kabar yang dapat dinikmati, dikonsumsi oleh masyarakat luas. Begitu banyaknya masyarakat yang mencari media surat kabar, terutama jika ada isu-isu yang memang dikatakan layak menjadi viral, tentu surat kabar tersebut akan laku. Nah, sekarang tidak ada lagi hal seperti itu. Banyak tutup perusahaan surat kabar. Banyak surat kabar tadi gulung tikar. Malahan kecanggihan teknologi sekarang lebih cepat berita itu tersiar secara online di berbagai media online daripada surat kabar. Kalah cepat surat kabar. Nah, ini merupakan suatu peristiwa yang tidak pernah kita prediksi akan seperti ini terjadi, guys. Nah, sekarang bagaimana nasib bahan ajar cetak? Nah, nasib bahan ajar cetak yang kita maksudkan itu buku-buku ajar. Bagaimana nasib bahan cetak ini, bahan ajar cetak ini? Dulu mungkin orang masih sekolah normal, guys. Masih membawa buku ajar cetak ke sekolah untuk dipelajari bersama-sama, bahkan kadang-kadang menjadi sumber pemasukan sekolah untuk mengadakan bahan ajar cetak di sekolah masing-masing. Dan ini kita juga merasakan bahwa memang sangat bermanfaat bahan ajar cetak seperti ini. Kita bisa mandiri belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Tetapi sekarang, di tengah musim pandemi COVID-19 ini, hampir 2 tahun kita dimanjakan dengan sistem pembelajaran yang mengenyampingkan bahan ajar cetak. Seolah-olah bahan ajar cetak ini tidak pernah dibuka lagi. Dibuka pun kadang-kadang hanya untuk melihat tugas, catat tugas. Siswa, baik mahasiswa, sudah terbiasa dengan gadget, HP.
tidak lagi memegang bahan ajar cetak tadi. Belum lagi media online, Facebook, apalagi yang bisa menjadi sarana ajar YouTube. Ini sudah banyak di dunia maya gitu. Sehingga menjadikan nasib bahan ajar cetak ini pun 2 tahun belakangan menjadi hilang. Menjadi tidak yang menjadi utama lagi, katakanlah seperti itu, tidak menjadi utama lagi. Malahan kita sudah lihat beberapa kali berita ya, bahwa omset penjualan buku-buku bahan ajar cetak ini, baik baru maupun bekas, itu jatuh. Jatuh omset penjualan. Artinya bahan ajar cetak ini mulai tidak dilirik lagi oleh orang gitu. Itu sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Terutama semenjak pandemi Covid. Alasan tidak membeli buku mungkin takut keluar rumah, tapi setelah Covid ini, setelah mulai tatap muka pun buku-buku tadi pun tidak dilirik lagi gitu. Kecuali ada paksaan atau ada motivasi diberikan oleh sekolah untuk membeli buku karangan tertentu oleh penerbit tertentu. Dan ini tidak bisa dihindari sama sekali, guys. Ini informasi memang tidak bisa dihindari. Banyak bahan ajar cetak, penurut, penjualan, omset pendapatan toko buku dari bahan ajar cetak ini menurun drastis, tidak bisa dipungkiri. Yang anehnya lagi, bahkan toko-toko fotokopi kadang sering mendapatkan orang tua untuk fotokopi buku, tapi hanya khusus halaman tertentu, halaman tugas. Tidak semua buku yang difotokopi. Hanya tugas, halaman sekian tugas fotokopi. Daripada membeli buku. Orang juga sekolah di rumah, lebih baik difotokopi tugasnya. Nah, hal-hal seperti ini memang sepertinya sepele, tapi suatu saat dia akan menjadi bom waktu dan siap meledak. Bahwa begitu kacaunya, begitu kurangnya sumber ilmu pengetahuan yang diterima oleh siswa ataupun mahasiswa dengan terpinggirkannya bahan ajar cetak. Belum lagi isu digitalisasi, isu literasi digitalisasi. Diharapkan nanti bahan ajar itu secara digitalisasi. Bahan ajar cetak ini pun akan semakin bersaing gitu. Ya namanya penulis, pengarang buku kalau tidak dilirik orang, secantik, sehebat apapun bukunya tidak akan dibeli orang dan akan mematikan semangat penulis-penulis ini gitu. Sehingga kita dapat bayangkan bahan-bahan ajar ini akan satu persatu mulai berguguran, mulai hilang di pasaran. Nah, tentu kita akan coba solusi ya, kita berbicara solusi ke depannya bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini gitu. Nah, saya melihat bahwa seperti katakanlah ceramah ustadz, kita ambil ustadz yang populer yang menjadi rujukan saya, Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Saya melihat bagaimana Ustadz Adi Hidayat ini menceritakan, mempraktekkan bagaimana baginda Rasulullah bangun tidur, bagaimana cara berwudu Rasulullah. Beliau mempraktekkan dengan menggunakan media, divideokan, lalu di-share. Dan menjadi konsumsi tontonan yang menarik. Sambil menonton, sambil belajar gitu. Bagaimana Rasulullah, baginda Rasulullah tidur dipraktikkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dapat langsung dipraktikkan oleh saya, katakanlah saya sebagai
yang menyukai menjadi satu rujukan ilmu agama saya, Ustaz Adi Hidayat. Bagaimana Rasulullah berwudu? Bagaimana posisi Rasulullah sholat? Seperti apa yang diajarkan Rasulullah posisi sholat, berdiri, takbiratul ikram, dan seterusnya. Artinya kita dapat belajar bahwa ke depan pembelajaran melalui video yang di-share ini itu hendaknya menjadi yang dilakukan oleh setiap tenaga pengajar, apakah itu dosen, apakah itu guru, itu sudah mulai berpikir gitu. Bagaimana menerjemahkan isi kepala, menerjemahkan ilmu pengetahuan yang dimiliki ke dalam bentuk video, lalu di-share ke dalam media. Katakanlah YouTube, website atau blog, Facebook, share. Sehingga dapat ditonton, dinikmati oleh masyarakat. Nah, jika ini terjadi, itu sangat luar biasa. Dan ini akan ke depan, hal seperti ini tidak bisa dihindari gitu. Tidak bisa dihindari, guys. Gitu. Apalagi kita lihat musim pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun. Kita semua ngumpet di rumah. Sembunyi di rumah menghindari COVID. Dan kita tidak tahu gitu. Ke depan seperti apa lagi virus-virus yang bergentayangan. Karena COVID-19 sudah berhasil meluluhlantakkan semua bidang kehidupan, terutama pendidikan. Nah, siapa tahu? Kita nggak tahu. Ke depan ini akan ada virus-virus yang lain yang akan memberikan dampak yang pasti sama dengan keadaan sekarang, terutama untuk masalah bidang pendidikan. Pasti kita disuruh nginap di rumah lagi, sembunyi di rumah lagi, belajar di rumah lagi, belajar online lagi gitu. Nah, kalau kita tidak siap, guys, ke depannya, kalau kita tidak belajar sekarang dan tidak mengevaluasi sistem pembelajaran ini, kita akan merasakan hal yang sama seperti tahun 2019 yang lalu hingga 2021 ini. Kacau balau semuanya. Tetapi kalau kita sudah siap dengan pembelajaran yang divideokan, yang diarsipkan ke dalam YouTube kah, dalam blog, dalam website kah, insya Allah jika terjadi lagi virus-virus yang lain di ke depan, kita sudah siap. Kita hanya tinggal instruksikan kepada siswa, mahasiswa untuk silakan masuk ke dalam tempat-tempat video yang kita letakkan atau kita arsipkan di dalamnya. Itu tidak bisa dihindari, guys. Ke depan tidak bisa dihindari. Sudah banyak fakta di lapangan. Bahan ajar cetak itu sudah tidak bisa lagi berkutik sebanyak COVID-19 ini. Dan setelah COVID hilang, orang udah terbiasa lagi tidak megang buku cetak. Sudah tidak terbiasa lagi. Kembali ke dalam bentuk mungkin dalam bentuk media ajar video di YouTube atau di mana-mana atau di sumber-sumber lainnya, di media online lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, mungkin kalau didengar oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, memang harus mewajibkan dosen-dosen itu memiliki wadah tersendiri untuk menyimpan video-video pembelajaran. Dosen harus punya. Harus diberikan kewajiban dosen itu membuat. Karena suatu saat COVID, model-model lain COVID akan datang ke depannya, itu kita sudah siap. Harus diberikan dosen itu kewajiban untuk membuat video, arsipkan. Minimal untuk mata kuliah yang diajar.
Nah, seperti saya pribadi misalnya. Saya bersyukur bahwa adanya lembaga MURI Indonesia, Rekor Museum Internasional Indonesia, yang memberikan penghargaan kepada saya untuk menyediakan video-video ajar ini sebanyak 247 dulu. 247 video dulu. Saya ajukan proposal ke MURI dengan bersenang hati menerima apa yang saya buat dan menyatakan layak saya mendapatkan rekor MURI. Saya hormat sekali, terima kasih tentunya kepada pihak rekor MURI. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, limpah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Anda buat, memberikan motivasi kepada insan-insan Indonesia untuk berbuat yang terbaik. Saya hormat kepada MURI dan minta maaf saya menjadikan latar piagam saya ini dalam video saya. Saya minta maaf kalau memang melanggar, saya hanya menggunakan latar piagam saya. Saya telah melakukan pembuatan video. Dulu 247, sekarang sudah hampir 300 video. Dan insya Allah jika telah 500 video nanti akan saya ajukan kembali mempertahankan rekor MURI. 247 video kemarin itu insya Allah telah membantu minimal mahasiswa saya. Mereka bisa belajar sendiri di rumah. Tentu tidak hanya bahan ajar yang saya berikan. Saya berikan praktikum, saya berikan pembahasan soal, saya berikan bagaimana melakukan riset. Coba kita lihat seperti apa yang saya buat. Kita lihat. Nah, kita lihat, kita cari di Google. Jika ingin melihat seperti apa yang kita buat, kita coba masuk ke Google. Oke, kita masuk ke Google tentunya. Oke, kita masuk ke Google. Oke, kita masuk ke Google. Nah, ini Google searching. Dari Google kita masuk ke Rado Institute. Nah, ketik aja Rado Institute. Rado Institute. Enter. Enter, lalu ini dia ada di sini, Rado Institut Statistik Online. Klik di sini. Nah, di sini muncul. Nah, ini website pribadi saya. Di mana semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi itu saya lakukan secara video dan saya arsipkan ke dalam website. Nama websitenya radoinstitute.com. Di sini ada bahan ajar yang saya ampu, terutama ada analisis survival, ada stokastik, statistik matematik, teori probabilitas. Kita katakanlah kita ambil contoh untuk contoh dulu teori probabilitas. Lalu setelah ada teori probabilitas, ini teori probabilitas. Lalu seperti apa videonya, salah satunya mungkin kita bisa klik di sini, mungkin kita klik di sini teori probabilitas. Nah, ini oke, ini kita klik di sini, play. Nah, alhamdulillah juga di sini udah banyak iklan juga. Oke, saya besarkan. Nah, ini dia. Ini adalah video pembelajaran saya yang saya share ke dalam website sehingga dapat diulang-ulang oleh mahasiswa gitu. Kita coba cepatkan mungkin seperti apa. Ya, sederhana saja kita buat. Ya seperti papan tulis, kita anggap ini seperti media papan tulis ketika kita mengajar di papan tulis. Kita menulis seperti biasa. Nah, ini merupakan suatu alternatif yang harus setiap dosen miliki ke depannya. Ya, harus dimiliki oleh dosen ke depannya. Bagaimana dia mengajar, meneliti untuk menghadapi tantangan ke depan.
Kita dapat bayangkan jika ke depan berlaku lagi COVID seperti sekarang ini, wah luar biasa. Ini tentang pembelajaran, kita pembelajaran. Nah, di sini kita lakukan, di sini ada praktikum, ada bedah riset, pengabdian masyarakat, dan tanya jawab. Dan semua ini kita lakukan dalam bentuk video. Kita lakukan video, kita simpan ke dalam bentuk website. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tanggapan para pemirsa gitu. Tanggapan pemirsa, oke, kita hapus ini dulu. Oke, kita hapus ini ya. Nah, kita lihat bahwa dalam 1 tahun yang saya lakukan dari tahun 2020, setahun lebih ini, sudah dinikmati oleh 52.000 orang. 52.000 orang. Oke. Untuk setiap berbagai video ini, katakan data 7 hari, sedang ini 7 hari terakhir, bagaimana beberapa video itu dinikmati, ada teori peluang 43 orang, 32. Tapi kalau kita coba ganti untuk 7 hari ini menjadi sepanjang masa, oke, katakanlah semua, kita akan lihat ternyata ada beberapa video seperti pengabdian masyarakat kuliah umum ini telah ditonton oleh 1.200 orang. Mata kuliah pendahuluan multivariat 900, praktikum 704 orang, multivariat ini dan terus-terusnya, itu telah ditonton oleh orang. Telah dinikmati oleh orang banyak. Ternyata peminatnya, kita tahu bahwa ada peminatnya di luar sana. Ada orang yang butuh dengan apa yang Anda buat gitu. Jadi jangan ragu bahwa apa yang Anda buat itu tidak diminati orang. Ada, insya Allah ada jodohnya. Karena udah ada berjodoh-jodoh. Untuk hari ini misalnya tanggal 11 November 2021, itu sampai sore sudah ada 95 yang melihat. Hari sebelumnya pas Hari Pahlawan kemarin 10 November, itu 237 orang. Jadi ada peminatnya, jangan takut ada peminat yang Anda buat. Nah, jadi kalau begitu, kita sudah lihat ya, bagaimana tadi saya mengemas. Ini mungkin saya tidak mengatakan ini yang terbaik. Ya. Saya hanya mengatakan ini adalah suatu semangat saya, suatu semangat untuk menyongsong sistem digitalisasi ke depan. Semangat pribadi untuk menyongsong sistem digitalisasi ke depan. Dan yakinlah ini kita akan ketemu dengan sistem seperti ini. Dan apa keuntungan? Nah, ini keuntungannya. Saya menyebut website saya ini selalu dengan kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Keuntungannya jelas. Saya mengajar dilihat oleh seluruh dunia. Tidak hanya terbatas oleh dalam satu kelas berisi 30 orang. Dan satu lagi manfaat yang paling penting adalah jika datang bencana alam, gempa bumi kekuatan 100 skala Richter, gedung kampus bisa hancur. Tetapi kampus saya www.radoinstitute.com tidak akan pernah hancur. Kampus dunia maya saya akan eksis terus, tidak akan pernah hancur. Belum lagi kita cerita ibadah, amalan. Kalau seandainya saya mati ini dan ini masih bermanfaat untuk orang, insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Jadi kalau begitu, sekali lagi ya kita menghimbau pada rekan-rekan dosen. Dan rekan pengajar lainnya, guru pun kenapa tidak? Kenapa tidak guru? Harus bersiap sedia. Dengan keadaan yang seperti ini akan berulang kembali untuk tahun-tahun berikutnya. Dan jika dia telah berulang kembali tahun-tahun berikutnya, kita telah siap menghadapi dengan pengajaran yang terpola, yang terarsip dengan baik,
dan yang pasti akan bermanfaat bagi mahasiswa atau siswa untuk mendapatkan bahan ajar yang memang mereka seolah-olah berinteraksi dengan gurunya walaupun di dalam rumah. Sekali lagi, kepada mungkin ada pemirsa yang mempunyai hubungan langsung dengan pihak Kementerian Pendidikan, saya bisa memohon mungkin memberikan masukan. Sudah saatnya semua dosen Indonesia menyiapkan bahan ajar secara video atau audio visual yang terarsipkan ke dalam suatu media. Apakah YouTube kah, apakah website kah, blog, terserah apa namanya. Sekali lagi, penghargaan saya sebesar-besarnya kepada Museum Rekor Internasional Indonesia atas penghargaan diberikan kepada saya, dan terus terang ini menjadikan motivasi yang luar biasa pada saya pribadi untuk terus mengabdi kepada bangsa ini, pada bangsa dan negara, untuk selalu menghasilkan video-video yang berhubungan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Insya Allah saya akan mengajukan mempertahankan gelar rekor muri ke depan jika video saya sudah sampai kepada 500 video Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin itu saja mungkin bahasan kita yang sangat menarik yang kita lakukan pada petang ini. Tentu saja ini merupakan suatu perbincangan yang sesuai dengan keadaan di lapangan yang mungkin nantinya akan menjadi masukan-masukan bagi lembaga pemerintahan untuk kedepannya jika memang terjadi hal yang serupa seperti sekarang, kita telah siap sedia untuk menyongsong hal seperti itu. Terima kasih, saya rasa perbincangan ini cukup sampai di sini dulu. Saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com yang mengajar, yang meneliti, yang mengabdi ke masyarakat. Undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.